Salam perjuangan bagi GTK Honorer di Indonesia. Berikut saya sajikan penjelasan terkait dengan BIMTEK P3K terbaru. Kesimpulan ini saya ambil ketika mengikuti BIMTEK P3K di Bengkulu yang dilaksanakan oleh PGRI Bengkulu pada tanggal 10 April 2021. Pertama, teman-teman rekan-rekan GTK Honor yang ada di Indonesia, patut kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua hari ini ada dalam keadaan sehat dan memiliki kekuatan walaupun dalam masuk situasi pandemi COVID-19. Yang kedua, patut kita berterima kasih kepada PGRI Bengkulu yang juga telah mengadakan BIMTEK P3K yang sangat dibutuhkan bagi GTK Honorer. Saya berharap kesimpulan ini dapat memudahkan dan membantu teman-teman semua di mana saja berada untuk dapat mempersiapkan diri masuk dalam seleksi P3K tahun 2021 ini. Pertama, kebutuhan guru di sekolah negeri. Informasi kebutuhan guru di sekolah negeri dan anggaran APBN. Total kebutuhan guru secara nasional dari TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK secara nasional ada sejumlah 1.999.920 formasi. Kemudian jumlah kebutuhan anggaran ada sebesar 19.407.407.360.000. Kemudian siapakah calon dan bagaimana cara mendaftar dalam program P3K ini? Yang pertama, peserta P3K adalah semua guru honor individu yang baru dapat sertifikasi dan juga guru honor K2. Cara pendaftarannya, semua pelamar mendaftar melalui akun SSCN oleh BKN. Di sini kita akan mensinkronisikan data kita sesuai dengan Dukcapil masing-masing. Sebabnya kita harus memantau dan mengunjungi aplikasi info GTK kemendikbud.go.id. Di sana kita bisa melakukan perpal ijazah dan beberapa petunjuk lainnya terkait dengan masalah pendaftaran kita. Yang ketiga soal linearitas. Kita bisa melihat itu di dalam kualifikasi jenis sertifikasi sesuai dengan Permendikbud tahun 2019. Ketika kita mengunjungi situs itu, maka kita akan mendapatkan formasi pilihan apa yang akan kita ambil. Kapan waktu pendaftaran dan akan dimulai? Sejatinya pendaftaran itu sudah dimulai bulan April 2021, namun aplikasinya belum terbit. Nah, kita juga mempertanyakan, ya, kapan waktunya? Nah, ada 3 gelombang program P3K yang akan diberikan sebagai kesempatan untuk kita GTK honor untuk mengikuti program ini. Periode pertama, jadi sekali lagi pendaftaran P3K ini memiliki 3 gelombang. Daftar bulan April, lalu seleksinya bulan Agustus. Bagi teman-teman atau kita yang belum lulus pada seleksi pada bulan Agustus, maka kita mendaftar ulang untuk mengikuti periode kedua. Seterusnya demikian sampai kita diberikan kesempatan 3 kali mengikuti tes seleksi. Namun
bagi kita yang masuk ke dalam gelombang ketiga, di sana kita mendapatkan saingan terhadap mereka yang punya sertifikasi dan juga dari guru honor dari swasta. Sebabnya penting kita waktu daftar pertama, ujian pertama harus lulus. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri dengan baik ini. Nah, perkembangan usulan formasi guru P3K khususnya di Bengkulu. Nah, bagi teman-teman saya yang ada di daerah lain, pastinya bertanya-tanya juga. Silakan melihat info GTK. Di sana akan tertera bagaimana formasi daerah masing-masing. Untuk Bengkulu, seprovinsi Bengkulu ini, formasi yang diberikan oleh pusat itu ada 10.511 formasi. Namun saat ini pemerintah di Bengkulu minus Bengkulu Selatan karena belum mengusulkan, maka kemarin tercatat 5.256 formasi. Itu usulan dari Pemda Provinsi Bengkulu dan 9 kabupaten, ya, kecuali Bengkulu Selatan. Setelah dikoreksi, laporannya koreksi ada 329 yang gagal. Kemudian usulan diterima 4.842 formasi. Artinya kita di Bengkulu masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Karena yang diusulkan sekali lagi baru 4.842, sedangkan kebutuhan guru P3 10.511. Ya. Oke. Menjadi catatan kita semua perhatian bahwa mengapa ada beberapa daerah belum mengusulkan formasi ini. Nah, permasalahannya kita bisa lihat di sana bahwa ada keraguan pemerintah daerah dalam mengusulkan ini karena terkait dengan anggaran gaji P3K yang sebelumnya dibebankan di APBD, karena APBD daerah masing-masing mungkin belum terasa mencukupi, maka mereka belum mengusulkan yang banyak. Tapi kabar baiknya teman-teman, bahwa dari BIMTEK itu disimpulkan bahwa gaji P3K itu dianggarkan dari APBN. Ini hal yang luar biasa, ya. Jadi kita berdoa supaya semua Pemda mengusulkan dan sehingga guru honor semua ikut dalam seleksi ini. Nah, saran saya bagi kita hari ini, mari kita bersatu berjuang. Ya. Jadi jangan kita terkotak-kotak, kita libatkan banyak orang untuk berjuang, memperjuangkan status dan kesejahteraan. Yang kedua, siapkan data dan DIM GTK honorer. Data itu apa? Data semua. Kalau ada di kabupaten, ya didata semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Lalu masalahnya apa? Itu namanya DIM, daftar inventaris masalah. Kita siapkan data, kita siapkan DIM-nya, lalu setelah semuanya lengkap, kita temui DPRD-nya, kita temui kepala daerahnya, kita mohonkan supaya mereka mengusulkan formasi bagi kita yang ada di daerah. Yang keempat, teman-teman pastikan supaya kita semua masuk dalam daftar guru P3K. Ya, selain itu ada isu yang mungkin ditunggu-tunggu juga, masalah tendik atau PTT. Nah, walaupun kita sudah bersuara dengan kencang supaya tendik PTT masuk dalam seleksi ini, namun apa boleh buat, dari kesimpulan itu belum akan diakomodir untuk tendik dan PTT. Nah, sebabnya kita harus berjuang tahun depan supaya tendik PTT bisa masuk dalam formasi P3K. Saya sudah bantu berjuang terus dan akan terus berjuang juga melalui ibu kita Dewi Koryati, salah satu anggota DPR RI. Beliau juga adalah anggota Panja. Kita akan memperjuangkan nasib teman-teman
di PTT atau tenaga pendidikan. Kemudian masalah guru agama, juga mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Sudah dipastikan bahwa guru agama, baik di negeri dan di swasta, juga memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Jadi teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri masuk dalam seleksi P3K. Tetap semangat, tetap optimis, tetap maju